Itu bisa menjadi salah satu awareness dan juga concern karena beberapa dari kita itu kurang aware ya. Ada WiFi yang tidak pakai password, kemudian kita langsung login atau kita langsung terkoneksi. Jadi jangan takut bahwa pekerjaannya akan digantikan, tetapi di mana kita bisa mengembangkan skill dan kemampuan kita terkait dengan pembuatan robot atau pemrograman dan sebagainya untuk bisa kita buat atau kita program sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita punya keunggulan di mana robot tersebut pasti tidak bisa melakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat UTM Jakarta, kembali lagi di UTM Talk, tempat kita mendengarkan cerita inspiratif dan penuh wawasan. Bersama saya Hadi Firmansyah dan rekan saya Rafli Hidayat. Di sini kita membahas mengenai teknologi yang sebenarnya sering kita hadapin di kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadar, teknologi ini sering kita rasakan. Tapi kita nggak tahu nih pengertiannya gimana, manfaatnya apa. Kita hanya merasakannya saja. Kita akan membahas mengenai IoT di sini. Nah, IoT sendiri itu adalah teknologi yang dimana dia membantu umat manusia, mempermudah mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk IoT sendiri mungkin teman-teman pernah rasakan seperti smart home, kayak misalkan lampu otomatis yang dimana dia menggunakan sensor, saat kita lewat dia hidup dan saat kita udah menjauh dia mati gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak sendiri teman-teman, kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah dosen dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kita di sini kedatangan Bapak Miswanto. Salam kenal Bapak. Salam kenal Bapak. Ya. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Ya, halo semuanya, sahabat UTM semua. Nama saya Miswanto, kebetulan dosen di Prodi Rekayasa Komputer Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Oke, salam kenal Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Kalian gimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Pak. Terima kasih udah berkenan hadir di acara kita ya Bapak ya. Iya. Mungkin kita lanjut aja Pak ke pembahasannya. Kita pasti sering dengar yang namanya IoT Pak, tapi kita nggak tahu, terutama kita sebagai mahasiswa. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering merasakan apa itu IoT ya Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya secara garis besar IoT sendiri itu maksudnya bagaimana sih Pak? Apa yang dimaksud dengan IoT? Oke, untuk IoT itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama internet, di mana semuanya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Kemudian yang kedua adalah things. Things ini kita asumsikan sebagai perangkat pintar atau produk ataupun barang yang dia bisa menerima ataupun mengirimkan sensor. Yang pertama biasanya ada sensor gerak, kemudian ada sensor cahaya, ada sensor suara, dan lain-lain. Jadi IoT ini adalah seperangkat alat yang terhubung ke internet, di mana dia bisa mendeteksi sebuah sensor, kemudian dikirim datanya ke sistem penyimpanan, khususnya biasanya di cloud. Kemudian dari cloud tersebut nanti akan dia memproses, mengolah, dan menganalisa sampai akhirnya nanti bisa memberikan keputusan secara otomatis. Oh, berarti IoT sendiri itu harus terhubung ke internet ya Bapak ya? Betul. Oh, berarti dia di mana sistem yang kita masukkan data yang tadi dia cloud, dan setelah itu diproses dan saat hasilnya sudah keluar kita bisa menjalankan secara otomatis gitu. Betul sekali. Mungkin kita bisa contohkan perangkat yang mungkin ada di area kampus. Misalkan untuk saat ini ada penerapan lampu pintar, di mana lampu itu bisa mendeteksi ada dua jenis, misalkan dengan suara atau dengan gerakan. Jadi kalau misalkan dia diucapkan suara tertentu atau dengan komen tertentu, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian kalau misalkan diterapkan dengan sensor gerak, pada saat ada mahasiswa yang berjalan di bawah lampu, maka lampu otomatis akan menyala. Tetapi tidak ada gerakan yang berada di bawahnya, maka lampu akan otomatis mati, dan itu akan lebih hemat energi dan juga lebih hemat dari sisi pembayaran listrik juga. Karena memang ini bisa secara otomatis dia aktif dan juga tidak aktifnya dengan sensor yang di-trigger. Berarti tanpa kita sadar sebenarnya dalam kehidupan kita ini kayak misalkan di kampus gitu Pak, itu pasti ada ya Pak kayak smartphone tadi ya. Iya. Tapi kalau semacam kayak smartphone gitu itu bisa disebut IoT tidak Pak? Nah, untuk saat ini smartphone juga masuk ke dalam kategori IoT, tetapi memang perangkatnya itu dengan fitur ataupun fungsi tertentu.
Contoh misalkan kalian punya CCTV di rumah. Nah, CCTV sekarang sistemnya sudah online. Jadi tidak perlu pakai DVR atau NVR yang harus ditaruh di rumah. Dia cukup dipasang ke listrik, kemudian kalian download aplikasi bawaan. Misalkan di sini contohnya ada Xiaomi, di mana Xiaomi mengeluarkan ada aplikasi namanya Xiaomi Home, dan pada saat kita mengkoneksikan WiFi rumah kita dengan internet, maka kita bisa dengan mudah melihat aktivitas yang ada di rumah kita menggunakan perangkat smartphone. Jadi kita bisa melihat kondisi CCTV yang ada di rumah dengan menggunakan smartphone. Dan hal itu akan sangat membantu. Jadi tidak perlu kita harus telepon atau mungkin kita melakukan pengecekan manual gitu, melihat kondisi yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itu salah satu contoh penerapan di lingkungan sekitar. Mungkin di sisi mahasiswa itu sama seperti aplikasi yang ada di e-kampus. Jadi di e-kampus kita sudah bisa melakukan proses penjadwalan, kemudian juga proses absensi dan lain-lain, itu bisa diterapkan dengan sistem IoT karena bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, tergantung dari kebutuhan dan juga mungkin konfigurasi yang dilakukan oleh admin e-kampus itu sendiri. Tapi kalau selain HP nih Pak, barang apa saja sih yang kita pakai sehari-hari itu yang menggunakan IoT ini selain smartphone? Nah, untuk selain smartphone, biasanya kalau misalkan kita sedang berada di lokasi tertentu, biasanya ada WiFi atau ada misalkan di situ dia punya access point, yang access point ini adalah broadcast ke area sekitar, dan di situ dia bisa menerapkan sistem IoT untuk melakukan proses analisis traffic. Sebagai contoh, misalkan WiFi diterapkan di area kantin kampus, lalu ada mahasiswa yang join atau mungkin login ke WiFi tersebut. Dari situ akan terinformasi, misalkan ini atas nama siapa atau perangkatnya siapa. Kemudian pada saat berinteraksi nanti dari sisi WiFi bisa melakukan analisa. Sebagai contoh, misalkan dari mahasiswa membuka situs judol atau situs-situs yang tidak baik. Nah, dari admin itu bisa memberikan rekomendasi bahwa ini situs yang dilarang, maka bisa secara otomatis langsung di close atau ditutup. Nah, karena untuk saat ini kalau tidak dibatasi atau limitasi, IoT ini sangat luas. Jadi perlu kita berikan limitasi atau fungsi yang benar-benar spesifik agar manfaat dan juga kegunaannya bisa lebih tepat guna. Oh, berarti IoT sendiri kan itu kan kayak Bapak bilang tadi, dia bisa mengakses data gitu. Betul. Kira-kira sebenarnya kalau misalkan kita nggak berhati-hati, apakah data yang kita akses itu bakal berbahaya Pak untuk perangkat kita atau tidak? Ya, itu bisa menjadi salah satu awareness dan juga concern karena beberapa dari kita itu kurang aware ya. Ada WiFi yang tidak pakai password, kemudian kita langsung login atau kita langsung terkoneksi. Ternyata WiFi tersebut sudah ada duplikasi. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab, dia membuat nama WiFi yang sama. Kemudian dari situ dia langsung mengambil atau mungkin melakukan mirroring data kita. Nah, di sini menjadi celah atau potensi kerawanan dari sisi pemanfaatan teknologi. Karena dari IoT itu sendiri, karena semuanya broadcast ke internet, siapapun bisa akses, siapapun bisa melihat. Sehingga kalau misalkan kita berada di area publik, misalkan menggunakan WiFi yang gratisan, jangan pernah melakukan transaksi keuangan ataupun perbankan. Sebagai contoh, kalian login ke aplikasi misalkan MyBCA atau mungkin aplikasi Livin Mandiri. Nah, itu pada saat memasukkan password, kalau kita menggunakan WiFi yang tidak trusted atau tidak misalkan terkoneksi dengan aman, maka itu menjadi potensi untuk bisa disalahgunakan. Makanya kita harus aware bahwa IoT ini sangat berguna bagi kita, tetapi juga ada mungkin pihak-pihak gitu yang menyalahgunakan dari keuntungan dari sisi teknologi tersebut. Berarti memang benar ya Pak, bahwasanya data yang hilang itu sebenarnya dari kesalahan kita sendiri. Betul. Gitu. Karena kan apa yang terhubung ke internet itu bisa aja diambil gitu. Betul. Berarti kita harus lebih hati-hati gitu Pak. Betul. Untuk IoT sendiri saat ini sudah banyak didukung oleh yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana AI ini harus didukung oleh data yang akurat. Kalau datanya akurat, maka hasil prediksi atau akurasinya akan semakin baik. Tetapi kalau misalkan datanya tidak akurat, maka otomatis hasilnya juga nanti akan kurang akurat. Nah, makanya di sini kalau kita ingin memberikan data dukung yang akurat, kita juga harus bisa memanfaatkan ini secara lebih baik lagi. Karena kalau tidak, ya otomatis data kita bisa juga disalahgunakan oleh orang lain. Bahaya juga berarti ya kayak. Iya. Kebetulan saya sendiri ini Pak,
pernah pakai wifi tapi wifi-nya tuh gratis gitu di TJ di Transjakarta itu ada akses kayak gitu Pak. Dan saya sering pakai. Ya. Dan saya baru tahu kalau kita pakai wifi yang gratisan gitu, data-data kita tuh bisa kesadap gitu. Betul. Jadi di sini ada beberapa awareness yang bisa kita lakukan gitu ya. Pastikan misalkan pada saat kalian koneksi ke website ataupun ke wifi yang gratisan, itu jangan pernah membuka aplikasi terkait misalkan perbankan, atau jangan pernah kalian share misalkan informasi dan data pribadi, karena itu nanti data tersebut otomatis akan tersimpan. Ya, kalau misalkan saat ini kita percaya bahwa Transjakarta memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian juga memberikan sistem yang sudah terproteksi, tetapi kita tidak tahu pada saat di kondisi tersebut ada penumpang lain yang dia mengerti dan paham IT, kemudian melakukan proses untuk memanipulasi dari sisi WiFi tersebut, sehingga resiko itu tetap ada. Jadi memang kita harus lebih aware, karena rata-rata kesalahan ataupun kebocoran data itu dasarnya adalah dari human error atau kesalahan dari kita sendiri. Oh, berarti emang kayak semacam wifi dari hotspot misalkan gitu, itu juga bisa terjadi itu Pak? Nah, untuk wifi hotspot sendiri biasanya kalau misalkan kita sudah saling mengenal atau mungkin kita memang sudah memberikan akses secara gratis, harusnya tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan orang yang memberikan hotspot tersebut misalkan memiliki niat dan tujuan lain, nah itu yang tidak bisa kita kontrol. Karena biasanya ada beberapa mereka memberikan secara gratis, kemudian mereka juga misalkan ingin mengetahui gitu, misalkan ingin kepo atau mungkin ingin mengetahui apa saja website yang dibuka oleh teman kita, dan hal itu bisa menjadi ya salah satu bentuk penyalahgunaan juga. Apalagi mungkin sekarang baik kita menggunakan AI ataupun IoT, itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan, dan itu kalau misalkan kita menyebarluaskan data tanpa seizin dari pemilik data tersebut, itu bisa ada pidana. Jadi sekarang harus bisa lebih bijak dan juga lebih aware lagi untuk kita share data ke publik atau share data ke medsos. Ternyata itu yang baru ya Pak, Iya. kita baru tahu juga ternyata bisa dilihat ya riwayat apa aja yang dibuka, apa aja yang dipakai gitu ya. Dengan bantuan aplikasi atau software itu biasanya dia bisa melihat atau melakukan tracking dari history apa saja yang dibuka ataupun apa saja yang diakses melalui perangkat ataupun wifi yang terhubung ke perangkat tersebut. Berarti buat teman-teman yang nonton nih, kalian harus lebih hati-hati kalau misalnya kalian lagi nggak punya internet, kalian buka wifi, terus ada wifi gratis nih, kalian hati-hati jangan buka aplikasi perbankan kayak yang bapaknya bilang tadi. Dan juga emang ternyata walaupun perannya besar juga, tapi kewaspadaan kita harus tetap ditingkatkan gitu Iya. Pak ya, karena berbahaya banget ya kalau misalkan data kita bisa disadap gitu. Itu Ya, apalagi sekarang kan orang kan taunya cuma memakai teknologi gitu ya. Iya. Tapi mereka nggak tahu apa aja yang harus diwaspadai gitu kan. Betul. Kayak mereka merasa oh mudah nih pakai ini. Tapi mereka nggak tahu nih apa yang bakal terjadi kalau misalkan mereka menyalahgunakan gitu. Betul sekali. Karena di saat ini kita pun tahu ada beberapa jenis hacker gitu ya. Ada hacker yang baik gitu ya. Jadi dia menyampaikan informasi kalau ada kebocoran atau ada celah keamanan. Tapi ada juga hacker yang memang dia niatnya memang sudah jahat, dia membuat atau memanipulasi sesuatu untuk keuntungan pribadi. Dan itu perlu kita perhatikan juga. Berarti kembali ke diri kita sendiri ya Pak, harus hati-hati lagi. Karena ya kalau saya lihat ya peran IoT ini benar-benar luas banget ya. Kayak di dunia pendidikan, dunia kesehatan tuh kebanyakan udah pakai IoT ya. Ya misalkan kita juga ke kedokteran, misalkan ke rumah sakit, kadang daftar aja udah digital gitu. Betul. Itu kan termasuk perangkat IoT ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin kalau untuk contoh-contoh penerapannya itu sangat banyak ya. Kalau tadi di kesehatan di rumah sakit yang sebelumnya kita manual, pada saat mau berobat harus datang kemudian isi form atau mungkin isi data dulu baru nanti dipanggil. Nah, sekarang sudah ada sistem melalui website, jadi atau melalui aplikasi. Mereka sudah menyediakan aplikasi untuk kita meregistrasikan diri untuk datang ke misalkan hari tertentu, jam tertentu, dan bertemu dengan dokter siapa. Lalu pada saat datang itu tinggal scan barcode saja. Scan barcode, kemudian nanti data kita akan keluar dan langsung terprint untuk antrian, dan itu sangat memudahkan. Jadi di sini IoT itu sangat luas dan bisa digunakan di berbagai industri. Tujuan utamanya adalah untuk membantu
meringankan pekerjaan kita. Jadi yang tadinya repetitif kita ulangi, pekerjaan-pekerjaan tersebut itu bisa dibantu oleh IoT untuk memudahkan. Jadi bukan untuk menggantikan peran serta kita sebagai manusia digantikan dengan perangkat-perangkat IoT, tetapi IoT membantu kita untuk memudahkan pekerjaan yang tadinya pekerjaan itu kita selesaikan dalam waktu misalkan 1 jam. Menggunakan perangkat IoT itu bisa dikerjakan dalam waktu misalkan 10 menit atau 15 menit. Kita bisa hemat 45 menit atau 50 menit untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting lagi, seperti itu. Berarti kan kita banyak tahu kayak misalnya kita nyebut alat-alat kayak gitu, wah ini alat canggih, ini alat canggih. Padahal sebenarnya teman-teman tuh harus tahu bahwasanya alat yang kita pergunakan tuh namanya IoT gitu, Pak. Betul. Kadang orang-orang pas dengar kata IoT aja, mereka bingung nih, IoT itu apa? Padahal mereka sendiri harusnya bisa tahu tuh, kayak misalkan kalian sering nonton bioskop kan, kayak misalkan kalian mau nge-scan tiket tuh Pak, Iya. kan keluar barcode tuh, itu kan termasuk IoT juga ya Pak? Betul, pemanfaatannya ke arah sana itu sudah bisa. Jadi dari sisi barcode tersebut sudah berada atau mungkin sudah disimpan informasi terkait nama penggunanya siapa, kemudian mau nonton film apa dan sebagainya itu sudah ada. Berdasarkan dengan data yang sudah terkirim atau tersimpan di database dari pihak misalkan bioskopnya. Data yang tersimpan tuh di cloud ya Pak? Betul, semua data biasanya tersimpan di cloud karena untuk memudahkan dari sisi akses bisa kapan saja dan di mana saja. Tadi kan kita bahas sudah banyak nih kayak misalkan kewaspadaan kita, terus juga manfaat IoT. Sebenarnya ada nggak sih Pak, tantangan terbesar dalam kita menggunakan IoT sendiri? Nah, tantangan terbesar yaitu untuk ke depan perangkat-perangkat IoT kan semakin canggih. Kemudian banyak juga nih perangkat-perangkat terbaru itu yang didesain seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Nah, dari situ biasanya akan menyebabkan ada disrupsi dari sisi teknologi. Karena biasanya kalau perangkatnya kecil atau mungkin apa, jadi kita kurang aware atau mungkin kita menjadi kurang waspada. Sebagai contoh, mungkin kalau di luar negeri sudah ada tuh perangkat kamera itu bisa sekecil apa gitu. Jadi kamera itu sudah bisa didesain sekecil mungkin dan misalkan ditempel di mana. Atau misalkan perangkat GPS, Global Positioning System, di mana dia sekarang sudah ada perangkatnya itu cukup kecil gitu ya. Perangkatnya mungkin seujung pulpen ini dan itu perangkatnya bisa ditaruh di mana saja, misalkan di jok motor atau mungkin di dalam mobil. Sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu, kita bisa mengaktifkan fitur dari GPS tersebut untuk melacak keberadaan dari sepeda motor ataupun mobil kita yang misalkan sedang ada di lokasi mana. Dan hal tersebut menjadi tantangan bahwa bisa saja di area sekitar kita itu sudah menggunakan teknologi misalkan IoT terbaru, tetapi kita yang belum mengetahui atau kita belum memahami. Nah, dengan tema yang misalkan dengan teknologi untuk kedepannya ya kita harus atau mungkin kita dituntut untuk terus belajar dan terus meningkatkan knowledge dan juga pengetahuan kita untuk mengetahui alat-alat terbaru apa saja yang ada saat ini. Jadi hal tersebut bisa lebih mengedukasi dan juga menginisiasi kita kalau misalkan kita melihat alat sejenis, kita tidak perlu kaget atau mungkin tidak perlu seperti apa gitu. Saya masih bertanya-tanya Pak, kenapa alat sekecil itu bisa menyimpan banyak data tuh Pak? Kira-kira mereka menggunakan apa Pak? Nah, untuk saat ini sudah ada namanya microchip. Jadi chip yang sangat kecil. Nah, di chip tersebut itu sudah ditanam. Misalkan ada informasi terkait dia bisa akses ke internet. Kemudian dia juga bisa menyimpan data. Kemudian dia juga bisa memiliki sensor. Sensornya biasanya kalau perangkat kecil itu hanya memiliki satu sensor. Sebagai contoh untuk kamera, maka dia hanya untuk merekam area ataupun merekam informasi yang ada. Misalkan ada lagi contoh misalkan untuk pengukur suhu. Nah, pengukur suhu biasanya dia hanya memiliki satu fungsi karena memang dengan kondisi perangkat yang kecil, dia didesain hanya spesifik. Jadi spesifik untuk melakukan ataupun mengerjakan tugas tertentu. Dan di situ dengan adanya microchip atau microcontroller yang sangat kecil ini, dia bisa menyimpan, kemudian mengirimkan data dan juga memproses. Dan biasanya diproses itu pada saat terjadi komunikasi antara database yang ada di cloud dengan perangkat yang ada di fisik tersebut. Ternyata dunia tuh secara kasar itu makin canggih ya. Tuh, udah banyak yang berkembang gitu ya dari segi teknologinya. Dan juga baru-baru ini kan saya pernah lihat tuh Pak, kayak misalkan di Cina ya. Cina tuh dia bikin robot yang kayak misalnya untuk menggantikan anjing pelacak, itu pernah saya lihat. Dan juga robot anjing juga misalnya untuk melacak hal-hal kriminal gitu. Iya. Nah, itu sendiri sebenarnya
bisa menggantikan peran itu nggak sih Pak? Kayak misalkan pekerja yang tadinya manusia digantikan dengan robot. Itu apakah bisa terjadi, Pak? Nah, di sini mindset kita harus bisa dikembangkan gitu ya. Kita harus memiliki growth mindset atau mindset yang berkembang, di mana balik lagi alat bantu, tools IoT seperti robot, misalkan robot anjing atau robot apapun, itu didesain atau dibuat untuk membantu pekerjaan manusia atau untuk meringankan pekerjaan kita. Jadi jangan berekspektasi bahwa mereka akan menggantikan pekerjaan kita, walaupun secara tidak langsung iya. Nah, di mana kalau misalkan kita sebagai seorang makhluk yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti dan juga kita harus lebih pintar dari robot itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita membuat atau mungkin kita ditugaskan untuk membuat sebuah robot, kemudian kita tentukan tugas robot tersebut untuk apa saja. Jadi sudah ada tugas ataupun fungsi yang spesifik. Contoh kalau tadi robot anjing, maka dia bisa mendeteksi misalkan dari penciuman. Maka otomatis kita sebagai manusia harus lebih pintar lagi. Jadi kita yang memprogram atau kita yang memberikan perintah kepada robot tersebut, ada hal-hal yang mereka tidak bisa atau ada hal-hal yang robot tidak bisa. Nah, disitulah tugas dan juga manusia yang bisa mengerjakan. Jadi jangan takut bahwa pekerjaannya akan digantikan, tetapi di mana kita bisa mengembangkan skill dan kemampuan kita terkait dengan pembuatan robot atau pemrograman dan sebagainya untuk bisa kita buat atau kita program sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita punya keunggulan di mana robot tersebut pasti tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi Pak, selain smartphone, selain apa ya barang-barang yang biasa kita temuin, saya pernah dengar smartwatch itu kan sekarang udah canggih ya Pak. Iya. Saya pernah dengar katanya smartwatch ini bisa mendeteksi detak jantung kita. Kebetulan saya juga sering olahraga, lari, dan saya bingung itu termasuk salah satu IoT atau bukan. Dan kalau emang itu termasuk IoT, cara dia bekerja tuh kayak gimana deh Pak? Oke, nah untuk smartwatch ini juga masih masuk ke dalam kategori perangkat IoT. Namun dia misalkan memiliki beberapa fungsi ataupun batasan. Sebagai contoh tadi ada smartwatch. Smartwatch itu dia di bagian bawah itu dia ada sensor. Di sensor tersebut itu bisa mendeteksi denyut nadi ataupun misalkan mendeteksi gerakan dari kita. Sebagai contoh kalau pakai smartwatch itu kan dia bisa menghitung berapa langkah kaki kita pada saat kita berjalan. Nah, itu bisa modelnya kalian coba. Contoh misalkan pada saat kalian jalan itu tidak menggerakkan tangan. Maka bisa jadi dari sisi akurasi si smartwatch tersebut bisa jadi salah. Karena biasanya dia menggerakkan pada saat kita gerakan pada saat berjalan, pada saat ada satu gerak ini dianggap satu kali kaki langkah. Nah, misalkan kalian mau ngetes, contoh misalkan kalian berjalan tetapi tidak menggerakkan smartwatch tersebut, apa yang akan terjadi? Maka bisa jadi angka yang ada di smartwatch tersebut bisa jadi tidak bertambah secara signifikan. Atau misalkan pada saat detak jantung, misalkan kalian alaskan dengan kertas ataupun dengan penghalang. Nah, itu bisa dicek juga apakah detak jantungnya apakah bisa akurat atau tidak. Nah, hal tersebut itu bisa kita uji cobakan atau kita tes bahwa perangkat ini termasuk IoT atau tidak. Kalau misalkan dia tetap bisa mendeteksi, maka itu bisa dikategorikan sebagai IoT karena dia bisa menangkap sensor yang ada di lengan kita dari detak jantung ataupun dari aliran darah dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa mengirimkan data ke perangkat si smartwatch tersebut. Dan itu kalau nggak salah ada aplikasi juga, misalkan aplikasi bawaan yang ada di smartwatch tersebut itu nanti bisa secara lebih jelas gitu. Jadi informasinya misalkan traffic penggunaan dalam waktu satu hari berapa, kemudian di titik mana misalkan detak jantung kita sedang tinggi, ternyata misalkan pada saat kita sedang habis olahraga. Nah, hal tersebut itu bisa dianalisa juga. Berarti itu menggunakan sensor gerak ya Pak? Betul. Kalau smartwatch itu. Smartwatch untuk mendeteksi gerak kaki itu biasanya mendeteksi gerakan. Kemudian juga bisa mendeteksi misalkan pada saat kita sedang berolahraga, contoh misalkan sedang bersepeda, atau biasanya kita bisa pilih ada mode-mode apa saja, apakah olahraga, apakah misalkan sedang lari atau mungkin jalan santai atau apa, itu biasanya ada. Dan dari situ mereka mendeteksi berdasarkan gerakan yang kita lakukan, bisa gerakan kaki ataupun gerakan dari tangan itu sendiri. Ya, saya juga pernah nyoba tuh smartwatch Pak. Jadi saya kan sering jalan ya, maksudnya jalan pagi ya, jalan malam gitu. Nah, pas saya coba, saya kan
sering istirahat tuh. Iya. Istirahat. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak jalan atau apa, tapi di sini bertambah karena dia Iya. mungkin karena tangan saya sering bergerak gitu ya. Gitu. Oh. Atau coba misalkan smartphone-nya itu ditaruh di tas, terus kalian berjalan. Biasanya dengan adanya gerakan itu tetap akan bertambah. Atau misalkan kalian pegang tanpa dia bergerak, kalian tetap berjalan. Nah, itu seperti apa? Itu bisa dilakukan test case yang memastikan bahwa itu perangkatnya apakah aktif atau tidak gitu secara IoT-nya. Ya secara nggak langsung kita udah banyak ngerasain IoT gitu Pak ya, tadi smartwatch dan lain-lain gitu. Dan juga saya tuh baru-baru ini ngelihat kayak project ini dari Cina juga sih Pak. Dia ada kotak sampah. Saat kita ngelempar sampah dia mengajar sendiri gitu Pak. Kayak ngajar sampah itu sendiri. Itu masuk ke sensor apa Pak? Gerak. Dia bisa mendeteksi sebagai sensor gerak sama nanti ada sensor yang lainnya. Jadi sebagai contoh pada saat kita mau melempar sampahnya, otomatis dia bisa memantau dengan kamera. Biasanya dia punya sensor kamera untuk melihat apakah ada sampah atau tidak. Lalu misalkan pada saat sampah itu dilempar, dia akan mendeteksi objek tersebut bergerak, kemudian dia bisa mengakumulasi jarak dia dengan sampahnya berapa meter gitu. Kemudian dia akan bergerak di posisi tersebut, lalu setelah mendekat dia akan membuka katup dari misalkan tempat sampah tersebut. Dan hal tersebut itu bisa dilakukan dengan sistem yang ada saat ini. Jadi memang sudah semakin canggih, bisa mendeteksi, kemudian juga bisa langsung memberikan aksi atau menjalankan aksi sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Kalau saya sih Pak, saya kan sering nonton semacam film gitu kan, film tentang teknologi. Saya pernah kayak menyimpulkan bahwa di film itu dia ada suatu robot, dia diberi DNA dari suatu manusia. Kayak misalnya dia diprogram semirip mungkin. Nah, apakah yang dilakukan mereka tuh emang benar atau hanya rekayasa doang? Ataupun kalau misalkan iya, apakah bisa Pak? Kayak misalkan saya menduplikat diri saya menjadi robot. Apakah itu bisa terjadi Pak? Nah, dengan perkembangan teknologi yang saat ini, hal tersebut memungkinkan. Jadi dengan adanya penerapan dari teknologi computer vision, kemudian ada juga machine learning dan lain-lain, itu biasanya itu bisa diterapkan. Sebagai contoh, misalkan mereka sudah mempunyai data HD nih. Jadi dari wajah HD sudah memiliki datanya, baik data misalkan dari tampak depan, kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya, dia udah punya data. Kemudian dia membuat model secara 3 dimensi. Lalu setelah dia ada model 3 dimensinya, baru dia mencetak misalkan ke bagian misalkan ada sebuah komponen gitu ya, komponen yang bentuknya sama seperti wajah manusia. Dan hal tersebut itu memungkinkan lalu dibangunlah atau dibuatlah robot seperti robot manusia, dan dia langsung menempelkan yang tadi bahan yang sudah dicetak tersebut secara 3 dimensi ke robot tersebut, dan itu seolah-olah sebagai seorang manusia. Bedanya nanti pada saat misalkan terjadi hal-hal yang di luar dari kendali robot tersebut. Sebagai contoh, robot biasanya memiliki fungsi dan juga sensor yang sudah ditentukan. Kalau misalkan ada fungsi atau sensor yang tidak bisa dikenali, nah hal tersebut otomatis akan berbeda jauh dengan manusia. Kalau manusia sensor apapun, kemudian fungsi apapun dia pasti bisa. Tetapi kalau robot, sebagai contoh tadi robot sudah diprogram untuk berkomunikasi misalkan 2 arah. Dan di situ pasti sudah diprogramkan dengan bahasa apa? Contoh bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal coba aja kita komunikasinya dengan bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa daerah lain. Belum tentu robot tersebut paham atau mengerti. Nah, hal tersebut hal-hal sepele yang mungkin menurut kita tidak masuk akal, tetapi itu bisa kita lakukan. Jadi balik lagi, robot ataupun perangkat IoT ini kita yang memprogram, kita yang membuat, kita yang menuliskan kode programnya untuk bisa dikerjakan oleh si robot. Berarti di sini kita sebagai manusia yang paling pintar, yang paling cerdas. Jadi jangan berasumsi bahwa semakin robot itu pintar maka kita tidak bisa mengungguli atau kita tidak bisa mengalahkan. Nah, itu salah, karena robot ini semakin dia canggih berarti manusianya semakin pintar karena kita yang memprogram. Kita yang memberikan kode-kode program, kalau sensor A ini seperti apa, kalau misalkan sensor B seperti apa. Nah, itu seperti itu. Iya Pak, saya juga pernah mendengar di mana kayak misalkan AI nih, kita sebut kayak ChatGPT. Ya, dia sebenarnya katanya sih AI gitu perlu belajar terus. Jadi setiap kita ngasih keyword, misalkan ngasih perintah, dia akan terus menginput, dan di mana dia itu mengumpulkan data dan itu akan berlanjut gitu terus menerus. Nah,
Jadi sebenarnya bener ya Pak, apakah AI itu emang perlu belajar terus atau emang dia dari program kayak gitu aja nggak? Nah, kalau untuk saat ini AI sendiri itu memang memiliki kayak baseline atau misalkan database yang awal. Sebagai contoh dari apa yang sudah kita upload, apa yang sudah kita inputkan ke ChatGPT dan sebagainya itu dikumpulkan sebagai database. Tetapi database tersebut memiliki batas atau waktu, misalkan dia tidak bisa up to date misalkan ke versi yang terbaru. Kecuali kalau memang kita akan update atau kasih data mereka secara terus-menerus. Maka dia akan melakukan self learning untuk meningkatkan dari sisi akurasi ataupun meningkatkan dari sisi robot tersebut agar bisa lebih pintar. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik gitu, jadi robot tersebut sudah punya database, tetapi datanya tidak kita support atau datanya misalkan tidak kita buatkan atau tidak kita kasih. Nah, bisa nggak dia menjadi lebih akurat? Ya, jawabannya tidak bisa, karena dia hanya bisa memiliki data yang terakhir kita input. Kalau misalkan tidak kita berikan data yang akurat, ya otomatis dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru yang misalkan kita berikan kepada robot tersebut. Nah, karena kita mungkin dari awal kita mengenal internet, kita sudah menggunakan Google. Dari Google kita nyari apapun ada di Google, makanya saat ini Google menjadi salah satu engine yang terlengkap. Nah, kalau misalkan kita balik pada saat ini kita coba menggunakan browser lain gitu, misalkan Yahoo atau apapun itu, kemudian kita inputkan data-data apa yang ingin kita cari, data apa yang ingin kita gunakan, maka dalam waktu yang singkat atau dalam waktu beberapa lama, si Yahoo tersebut pasti akan bisa lebih pintar karena memang kita support dengan data. Tapi nih Pak, selain di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, di dunia kesehatan itu ada nggak sih alat-alat yang berbasis IoT ini? Ada. Apa tuh Pak kira-kira? Nah, kalau misalkan kalian melihat di rumah sakit, biasanya untuk sekarang yang saya tahu, contoh kalian ada di ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan itu kemudian ada sejenis alat itu biasa dipasang di tombol di tembok ataupun model alatnya sebagai dari tembok ada semacam kabel. Nah, kabel tersebut ada button. Nah, button tersebut pada saat dipencet maka data atau informasinya akan muncul ke ke laptop ataupun ke komputer yang ada di nurse station atau yang ada di perawat. Nah, di situ akan muncul informasi bahwa dari kamar A atas nama pasien ini itu membutuhkan bantuan. Jadi nanti bisa langsung tindak lanjuti, atau saat ini sudah ada alat-alat IoT yang digunakan menggunakan sistem robotik untuk melakukan operasi kecil. Jadi di luar negeri itu sudah melakukan proses operasi kecil, misalkan kita jatuh kemudian robek gitu ya. Itu tinggal dibawa ke rumah sakit, nanti robot yang akan melakukan operasi secara akurat, robot yang bisa melakukan operasi secara presisi, tetapi hanya di operasi kecil. Untuk operasi besar yang kompleks, robot masih belum bisa. Karena secanggih itu ya, walaupun dia secanggih banget gitu, ternyata dia ada batasan juga gitu Pak. Ada limitasi. Ada limitasinya. Kita sebagai manusia yang paling sempurna, itu yang paling pintar, paling cerdas, dan paling sempurna. Jadi kita yang harus lebih pintar daripada robot ataupun teknologi itu sendiri. Tapi kalau kita merasa kesaingin, kita jangan sampai lupa bahwa robot sendiri yang memprogram manusia gitu ya. Iya. Ini ternyata banyak ya pembahasan kita mengenai tadi IoT di dunia pekerjaan, kesehatan, pendidikan gitu Pak ya. Ternyata IoT sendiri yang tadinya kita mikir bahwasanya IoT itu robotika doang, ya lingkupnya luas ya Pak. Lingkupnya luas. Banyak banget IoT di sekitar kita gitu. Iya. Dan IoT sendiri itu yang dimana dia itu mengirim data, memproses lalu menghasilkan gitu Pak ya. Betul. Baru setelah itu kita bisa mengakses secara otomatis. Iya. Dan mungkin ini terakhir ya, bisa pertanyaan mungkin ke Bapaknya. Iya. Ini seperti closing statement. Kita pengen tahu harapan Bapak nih untuk mahasiswa dan juga mungkin masyarakat umum tentang IoT sendiri itu bagaimana Pak ke depannya? Oke, mungkin untuk mahasiswa dan juga mungkin untuk masyarakat umum, jangan pernah lelah untuk belajar apapun itu. Mungkin kalau tema kita saat ini adalah terkait dengan IoT, maka jangan pernah lelah belajar untuk perangkat-perangkat IoT apa saja yang ada saat ini. Karena semakin kita belajar, maka kita semakin paham bahwa teknologi hadir untuk membantu pekerjaan kita. Jadi bukan untuk menggantikan kita atau menggantikan pekerjaan kita, tetapi lebih ke membantu dan mengefisiensikan pekerjaan kita. Karena teknologi saat ini banyak yang bilang bahwa dengan adanya teknologi A, teknologi B, maka nanti pekerjaan manusia akan semakin hilang.
Itu pernyataan yang bisa dikategorikan salah, karena dengan adanya teknologi, kita sebagai manusia harus lebih pintar lagi, harus lebih paham lagi cara memanfaatkan teknologi, sehingga pekerjaan yang sudah dibantu IoT, maka kita akan mendapatkan bantuan yang lebih mudah dan lebih ringan, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan lain yang lebih penting ataupun yang lebih prioritas lagi. Mungkin seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa belajar dari mana saja, tidak hanya di kampus, jadi bisa belajar melalui misalkan website atau dengan YouTube atau mungkin dengan media-media pembelajaran lainnya, agar kalian lebih paham bahwa IoT ini sangat luas dan bisa dimanfaatkan oleh kita semua, khususnya untuk membantu pekerjaan kita dan juga untuk membantu apapun yang kita butuhkan, dan itu semuanya sudah ada di dunia IoT. Berarti itu buat teman-teman semua ya. Ternyata kita tuh ya kita tahu lah IoT itu apa sebenarnya. Kayak misalkan tadi udah dijelaskan sama bapaknya juga, banyak sekali manfaat IoT itu sendiri. Jangan sampai teman-teman di rumah ataupun yang menonton merasa tersaingi. Karena kalau bisa kita itu manfaatkan IoT tersebut, teknologi tersebut. Hmm. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya wah IoT ini bakal menyaingin kita nih, sehingga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi coba ubah mindset kita di mana kita memanfaatkan IoT tersebut agar pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu lebih mudah gitu ya Pak ya. Satu lagi mungkin, di mana industri IoT saat ini kan sedang berkembang, juga ada kemungkinan dan juga peluang bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk mengembangkan dan juga membuat perangkat IoT yang unik atau perangkat IoT yang mungkin saat ini belum ada. Dan itu pada saat dibuat itu ada peluang untuk kalian bisa mendapatkan misalkan keuntungan atau bisnis. Jadi dengan modal kalian misalkan membuat perangkat IoT, misalkan modal 500.000, dengan fungsi dan fiturnya yang sangat membantu, bisa saja kalian jual ini 2 kali lipat dengan target-target tertentu. Misalkan targetnya itu sudah kalian tentukan di awal, kalian ingin meringankan ataupun membantu pekerjaan di bidang apa. Nah, hal tersebut bisa membuat kalian mendapatkan ide bisnis yang baru. Karena saat ini perangkat IoT sudah banyak di luaran, jadi kalian bisa beli yang secara paket lengkap ataupun yang kalian ingin rakit sendiri, itu sudah ada, tinggal bagaimana caranya kalian memprogram dan juga membuat perangkat IoT ini menjadi lebih unik dan menjadi ciri khas dari kalian sendiri. Seperti itu. Jadi kayak bisa saya simpulkan bahwa IoT ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap manusia, tapi juga bisa sebagai pedang bermata dua juga ya Pak, bisa memberikan dampak buruk tergantung bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, bagus banget dari Kak Rafli mengenai kesimpulannya, dan juga mungkin kita udah di penghujung acara ya Pak. Saya juga makasih ke Bapak udah hadir di sini, udah memberikan pemahaman mengenai IoT gitu, sehingga kita semua yang tadinya kurang tahu ya Kak ya, mengenai IoT kayak tadi, kayak misalkan wifi diakses aja kita bisa kelihatan gitu buka apa aja. Nah, ini membuat kita lebih aware lagi ya terhadap hal itu. Dan banyak sekali sih wawasan yang Bapak berikan ke kita, dan terima kasih atas waktunya juga ya Bapak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bang. Ya, baik teman-teman, mungkin dari saya Hadi Firmansyah dan rekan Saya Rafli Hidayat. kita pamit mengundurkan diri. Terima kasih buat teman-teman UTM Jakarta. Jangan lupa untuk teman-teman follow sosial media UTM Jakarta, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan teman-teman jangan lupa saksikan lagi UTM Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.